Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dalam pertemuan BKSN yang ketiga. Bagaimana kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Saudara-saudari, pertemuan kita yang ketiga ini mengangkat tema Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Pada pertemuan ini, kita diajak untuk merenungkan, memahami, mendalami, dan mencari pesan dari sebuah perikop dari Injil Lukas, bab 10, ayat 25 sampai dengan 37, tentang seorang Samaria. Kini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti pertemuan ini. Mari kita awali permenungan kita di bulan Kitab Suci ini dengan hening sejenak. Kita persiapkan batin kita. Kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita doakan secara bersama-sama doa pembukaan yang ada di buku. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu hadir dalam perjalanan hidup kami. Kami juga bersyukur karena dapat berkumpul dengan saudara-saudari kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bapa yang baik, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam mendengarkan, mendalami, dan merenungkan sabda-Mu. Semoga melalui pendalaman dan permenungan sabda-Mu ini, kami diubah untuk rela menjadi sesama kami yang menderita, tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, politik, dan agama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri,
lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, kita akan mendalami bersama dari teks Injil hari ini. Injil ini maksudnya. Nah, sebelum Suster sharing juga, nah mungkin teman-teman bisa berbagi pengalaman atau menurut Louis dan Agatha dari teks Injil atau perikop ini berbicara apa? Dari Agatha dulu, kasihan sudah baca tadi. Kalau menurut Agatha ya Suster, jadi kita tuh kalau misalkan kita mau menolong orang, kita nggak boleh pilih-pilih. Misalnya kalau kayak teman nih, ada teman yang minta ngajarin mungkin yang dia nggak bisa belajar apa gitu. Jadi tuh nggak boleh pilih-pilih kayak aku cuma mau ngajarin si A, aku nggak mau ngajarin si B gitu. Jadi kita kan bisa belajar bareng-bareng, bisa bareng-bareng gitu belajarnya. Terus kalau misalkan nolongin juga, kita tuh nggak boleh setengah-setengah. Jadi ibaratnya ngajarinnya tuh kayak kita nggak bisa setengah-setengah doang, kayak setengah gitu. Habis itu nggak dilanjut. Jadi kita kalau tolongnya tuh harus sampai tuntas, sampai dia ngerti, baru kita selesai ngajarinnya. Itu kalau dari Agatha. Oke. Kalau dari Louis mungkin? Kalau dari Louis kurang lebih sama kayak Agatha. Jadi kita tuh kalau sebagai manusia itu nggak boleh ya nolong orang itu milih-milih, karena kan kita sesama makhluk sosial harus saling bantu. Terutama kan untuk kayak di lingkungan sekolah itu pasti kan banyak banget budayanya, perbedaan suku dan lain-lain, dan kita tuh harus, walaupun berbeda suku agama gitu, tapi kita tuh harus tetap bantu. Jadi intinya tuh jangan membeda-bedakan untuk menolong orang. Ya. Nah, sama sih Suster juga gitu. Perikop ini sebenarnya pas untuk kita ya, untuk dunia saat ini ya kan. Sekarang itu orang mau menolong itu kan harus berpamrih, ya kan. Sekarang lihatlah masyarakat pada umumnya, apalagi masa pandemi ini, orang menolong itu mikir-mikir, kayak nggak tulus. Yang saya tolong itu ya hanya orang-orang yang menyenangkan, yang nanti kalau dia tak tolong itu dia akan membalas gitu, ya kan. Atau mungkin ada sharing lagi, mungkin pengalaman kan Agatha sama Louis tuh anak remaja nih, mungkin kalau di anak remaja itu baiknya bagaimana kalau membangun sikap apa ya, budaya kasih sih. Ini kan lebih ke bagaimana ketika kita berbuat kasih itu kan tadi sudah disaringkan sih, sebenarnya itu sama, tetapi yang lebih sekarang kita lihat dari kacamata pandemi saat ini. Nah itu mungkin kalau mau mensaringkan atau cerita atau gimana ya, kira-kira yang hal utama yang harus kita berikan atau kita sampaikan untuk tindakan kita dalam berbuat kasih itu, mungkin kalau mau memberi contoh konkret itu ada nggak kira-kira? Entah itu di gereja, mungkin di masyarakat yang dilihat sekarang itu yang paling tepat itu untuk berbuat kasih itu seperti apa? Terus dulu kira-kira ada nggak? Oke. Mungkin kalau di masyarakat itu kan karena sedang pandemi, pasti nggak semua orang itu perekonomiannya itu kan ada terus baik. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan itu berbagi, entah itu sembako, pakaian, atau misalnya meminjam uang untuk membeli sesuatu untuk kebutuhan sehari-harinya. Kalau dari Agatha? Kalau dari Agatha lebih ke masker sih Sus. Kan kayak zaman sekarang tuh banyak banget orang-orang yang nimbun masker, kayak mereka istilahnya nyetok masker kan sampai kayak masker tuh habis. Jadi kayak kalau misalkan kita berkelebihan masker tuh kita bisa bagi-bagi. Terus kayak kita baginya jangan ke orang yang mungkin kita kenal doang atau yang kita suka doang. Kita bisa bagi ke mungkin orang yang kurang mampu, atau kayak
yang anak-anak di jalanan biar mereka nggak kena pandemi juga. Itu sih. Oke, terima kasih sudah sharing, dan saya rasa kita sudah mendalami dan juga menghayati ya, sebenarnya kita kan sebagai orang-orang Katolik yang tahu bahwa kita sebagai orang Katolik itu kan hukum utama itu adalah hukum kasih. Hukum kasih itu berarti kita yang pertama-tama kita menyadari kita itu dipanggil sebagai orang Katolik karena kasih, dan kasih Allah yang memilih kita sebagai umatnya, sebagai orang Katolik yang dibaptis itu menjadi milik Kristus. Nah, kemudian dari rasa syukur itu maka kita berusaha untuk membalas kasih Yesus itu kan, dan harapannya dengan kita menyadari bahwa kita sudah dicintai, dikasihi Yesus, harapannya kita juga bisa berbagi kasih itu ya, seperti dalam Injil ini, berbuat kasih bukan pada orang-orang yang mungkin sederajat, kalau yang kaya dengan orang kaya aja, karena kalau berbuat baik dengan sesama itu pasti akan ada imbalannya. Itu kadang kan nggak tulus, karena mikirnya kalau saya memberi, pasti nanti juga akan ngasih kok gitu. Tidak dengan sesama, maksudnya sederajat, tetapi dengan siapapun. Mau dia itu secara ekonomi mungkin dia nggak mampu, yang penting dalam berbuat kasih itu tulus, bukan karena pamrih, berharap ada balasan. Karena kita percaya ketika kita berbuat kasih itu Allah yang akan membalas. Seperti orang Samaria ini kan, orang kaya ini, saya percaya pasti setelah itu banyak berkat, banyak kebaikan yang akan datang ke orang Samaria, orang yang baik hati tadi. Nah, saya rasa dalam hidup kita ya teman-teman, untuk orang-orang muda, anak-anak, siapapun orang tua, kita yakin dan percaya ketika kita berbuat kasih, maka kasih itu juga akan kembali ke kita. Sama ketika kita bisa mau berbagi berkat, padahal berkat itu berkelimpahan ke kita. Maka sebagai orang Katolik jangan pernah ragu, jangan pernah kita mikir-mikir untuk pelit berbagi kasih, tapi bermurah hati berbagi kasih, karena kita percaya Tuhan akan melipat gandakan kasih itu. Terima kasih untuk sharingnya, kita sama-sama mendalami ini, dan semoga di minggu ketiga ini iman kita semakin diteguhkan. Saudara-saudari yang terkasih, tadi kita sudah ditemani oleh suster dan beberapa siswi dari komunitas Asrama Putri SMA Pangudi Luhur Vanlit Muntilan. Semoga dengan permenungan yang kita dengarkan tadi sungguh dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kini marilah kita akhiri pertemuan yang ketiga ini dengan berdoa dan mohon berkat dari Tuhan. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama saudara-saudari kami. Kami mohon, bimbinglah dan mampukanlah kami agar senantiasa mengasihi Engkau melalui tindakan kasih kepada sesama yang membutuhkan di dalam perjalanan hidup kami, seperti teladan yang diberikan oleh orang Samaria yang murah hati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.